Bab 053. Pintu keluar pusat perbelanjaan. Tunggu di sini, aku ambil mobil dulu, ucap Faro. Aku minta Pak Budi jemput saja deh. Wina menolak halus, dia tidak ingin waktunya semakin lama dihabiskan dengan Faro. Mungkin hal itu tidak masalah bagi Wina, tetapi bagi Faro sepertinya itu akan menjadi masalah besar. Semakin lama kebersamaan mereka akan semakin sulit untuk Faro melepaskan Wina. Aku masih suamimu, Wina. Biarkan aku yang bertanggung jawab sampai akhir dan menjamin keselamatanmu, ya. Faro menatap penuh harap. Akhirnya Wina mengangguk. Dia tidak setega itu menyiksa perasaan suaminya, lagi pula sebentar lagi mereka juga akan berpisah. Pikir Wina. Faro meminta Ken untuk pulang lebih dulu, sementara dia memilih menyetir sendiri untuk mengantar Wina pulang. Tunggu. Wina mendekati Faro dan menarik ujung kaosnya. Kenapa? Ada yang belum terbeli? Tanya Faro. Bukan. Wina menggelengkan kepala sembari menggerakkan ujung lidahnya menyapu bibir tipisnya. Tangan yang satu laginya bergerak memutar di perut dan tatapan matanya tertuju pada salah satu pengunjung yang sedang duduk di kursi tunggu. Kau mau itu? Tanya Faro sembari tersenyum. Wina mengangguk. Itu mudah, toko roti itu ada di dalam. Kau tunggu di sini, biar aku yang masuk. Bukan roti, tapi itu. Tangan Wina menunjuk salah satu pengunjung yang sedang melahap sempol ayam. Ada dua gadis yang masih mengenakan seragam SMA sedang menikmati roti dan sempol ayam. Faro pikir yang Wina maksud adalah roti, ternyata itu sempol ayam. Itu, makanan apa? Faro menggaruk kepalanya. Sempol ayam. Pokoknya aku mau itu. Baiklah. Faro memutar kepalanya. Siapa yang sedang kau cari? Ken. Di mana dia? Aku bisa memintanya membeli makanan itu untukmu. Seketika raut wajah Wina berubah tidak suka. Siapa suamiku? Ken atau kau? Kenapa harus Ken yang beli? Aku maunya kau yang beli, desis Wina tepat di telinga Faro. Apa ini ngidam? Batin Faro. Baik, baik. Ayo kita beli. Harus yang sama. Wina menekankan nada suaranya. Maksudmu? Harus yang sama dengan yang dimakan gadis itu. Bukankah semua sempol ayam sama saja? Faro tersenyum lebar. Tidak mau. Aku mau yang sama dengan yang dia makan. Kau tanya di mana dia beli sempol ayam itu. Oh, Tuhan, apa ini benar-benar ngidam? Atau hanya alasan istriku saja untuk menyiksaku? Batin Faro. Oke, sekarang kau duduk dulu. Ingat jangan kemana-mana. Aku akan tanya di mana dia beli sempol ayam itu. Wina menganggukkan kepala diikuti senyuman licik. Permisi, Dek. Faro sudah berdiri di depan gadis yang sedang asik makan sempol ayam. Ah, iya, ada apa, Kak? Gadis itu segera berdiri, merapikan rambutnya, dan memainkan matanya seperti sedang menggoda Faro. Faro sampai bergidik ketika melihat kelakuan gadis itu. Jika bukan demi istrinya mana mungkin dia yang super kaya dan angkuh itu rela menurunkan harga dirinya di depan seorang gadis SMA hanya untuk bertanya tentang sempol ayam. Astaga, astaga, ganteng banget. Sumpah, ini cowok cool banget. Oh, Tuhan, coba perhatikan kakinya yang panjang, oh rahangnya juga tegas. Dadanya juga bidang, aku yakin isinya roti sobek semua. Sungguh luar biasa ciptaanmu. Beberapa teman gadis itu mulai berteriak histeris. Bahkan ada yang diam-diam memotret Faro. Wina yang menyaksikan itu hanya bisa menggelengkan kepala sembari berdecak tidak percaya. Kalian jangan tertipu dengan tampang gantengnya. Wajahnya mungkin terlihat seperti malaikat, siapa yang tahu jika sifatnya jauh lebih buruk dari monster, batin Wina. Itu, saya mau tanya. Di mana kau membeli sempol ayam yang kau makan tadi? Tanya Faro langsung ke inti. Aduh, pura-pura segala. Kakak ini gengsinya gede banget sih. Iya, masa ganteng gitu seleranya sempol ayam. Kenapa nggak langsung ke intinya aja coba? Gadis-gadis itu mulai berteriak lagi, saling menyaut satu sama lain. Ya Tuhan, seharusnya tadi aku minta Ken membawa kacamata hitam.
Di mana aku harus sembunyikan wajahku yang sudah tercoreng ini? Batin Faro. Aduh, kenapa harus repot-repot sih, Kak? Kenapa nggak langsung tanya aja, sini mana handphonenya? Alih-alih memberi jawaban atas pertanyaan Faro, gadis itu justru menyodorkan tangannya. Maksudnya, dahi Faro berkerut. Kakak mau minta nomor teleponku, kan? Gadis itu mengibaskan rambutnya yang dicat coklat di bagian ujungnya. Berikan handphonemu. Faro tersenyum sembari memijat pelipisnya. Begini, Nona, saya hanya ingin tahu di mana kau membeli sempol ayam itu. Saya tidak butuh nomormu. Itu tidak mungkin. Kau menghampiriku hanya demi sempol ayam. Yang benar saja, gadis itu mulai bersungut. Faro mengangguk mantap. Aku tidak percaya. Sebenarnya kakak malu, kan minta nomor teleponku, makanya beralasan seperti itu. Gadis ini benar-benar keras kepala. Harus berapa kali aku bilang. Aku tidak butuh nomor teleponmu, batin Faro. Nampaknya itu tidak berjalan lancar. Sudah lebih dari 5 menit dan Faro belum kembali juga, Wina berjalan mendekati Faro. Dia sampai harus turun tangan. Dek, kakak ini tidak beralasan. Itu sebuah kebenaran, dia hanya perlu tahu di mana kau membeli sempol ayam itu, kata Wina, karena istri kakak ini sedang hamil dan ingin makan sempol yang sama seperti yang kau makan tadi. Siapa kau? Gadis itu menatap Wina tidak suka. Jika aku mengatakan yang sesungguhnya, mungkin kau akan pingsan karena malu, batin Wina. Siapa kau? Jangan bilang kau bucinnya kakak ini. Mengibaskan rambutnya. Astaga, anak zaman sekarang benar-benar minim sopan santun. Siapa yang bucin? Aku. Yang benar saja, justru laki-laki yang berdiri di depanmu itu yang mengejarku, batin Wina. Bicara yang sopan. Dia istriku, dan dia sedang hamil. Dia ingin makan sempol ayam yang baru saja kau makan. Nada suara Faro penuh penekanan diikuti tatapan tajam yang membuat gadis itu gelagapan. Cih. Gadis itu mengikat rambutnya ke atas sembari menggerutu. Kenapa tidak bilang dari tadi sih? Astaga anak ini. Aku sudah mengatakan itu dari awal. Kau yang banyak bertingkah, masih kecil beraninya menggoda laki-laki beristri. Jika tidak demi Wina sudah aku cari semua data tentangnya dan lihat saja apa yang akan aku lakukan padanya. Sabar, ini demi istri dan anakku, batin Faro. Itu cukup jauh dari sini. Kata gadis itu ketus, kau lurus saja nanti ada lampu merah belok kiri, setelah itu ada persimpangan belok kanan, lurus terus kau akan bertemu sekolah dasar, di depan sekolah dasar ada belokan, pilih yang kiri, lurus lagi ada toko buku. Apa di situ? Tanya Faro tidak sabar. Bukan, setelah toko buku kau belok kanan, lurus terus nanti ada SMA. Nah penjual sempolnya mangkal di depan SMA itu, di gerobaknya ada tulisan, sempol ayam Cihuy. Jelas. Faro dan Wina saling tatap lalu menggelengkan kepala bersamaan, sungguh itu di luar dugaan mereka. Setelah acara bujuk-membujuk dan suap-menyuap akhirnya gadis itu mau merekam suaranya untuk menunjukkan lokasi penjual sempol ayam yang dia maksud. Kau sudah puas? Tanya Faro begitu keduanya sudah berada di dalam mobil. Wina mengangguk senang karena sempol ayam yang dia mau sudah ada di tangannya. Meskipun Faro harus beberapa kali turun dari mobil untuk bertanya tentang tempat mangkal penjual sempol itu. Dia bahkan menerima beberapa makian dan sumpah serapah dari pengendara lain ketika berhenti mendadak karena petunjuk arah yang diberikan gadis itu juga tidak terlalu jelas. Kau senang? Wina menganggukkan kepalanya. Kenapa sepi sekali? Nyalakan musik. Iya. Tangan Wina sudah bergerak dan lagu mulai mengalun. Lagu apa ini? Sepertinya ini lagu lama, aku ingat melodinya tapi lagunya siapa ya? Batin Wina. Kenapa? Tanya Faro tiba-tiba. Kenapa apanya? Bukannya menjawab Wina justru balik bertanya. Raut wajahmu seperti sedang memikirkan sesuatu. Lagu ini apa judulnya? Sepertinya ini lagu lama. Faro tersenyum lembut. Kencangkan saja volumenya, jika suaranya kecil begitu bagaimana kau bisa mendengarnya?
Faro menaikkan volume lagu itu dan memutar ulang dari awal. Dengarkan baik-baik, belakangan ini aku suka mendengarkan lagu ini ketika berkendara. Kenapa? Tanya Wina polos. Dia juga tidak tahu banyak tentang suaminya, bahkan untuk urusan jenis musik kesukaan Faro. Karena lagu ini bisa menggambarkan perasaanku padamu. Lagu ini aku persembahkan untukmu. Lagu itu kembali mengalun. Wina diam, dia fokus mendengarkan. Look into my eyes. You will see what you mean to me. Search your heart. Search your soul. And when you find me there, you'll search no more. Wina mematikan pemutar musik itu dan memilih untuk menatap keluar melalui jendela mobil. Dia bukan tidak ingin mendengarkan lagu milik Bryan Adam itu sampai selesai, tetapi makna yang terkandung di dalam lagu itulah yang menjadi alasan utamanya untuk berhenti menikmati alunan musik lawas. Sesaat kemudian suara musik sudah berganti dengan bunyi klakson kendaraan yang saling beradu dan hiruk-pikuk pejalan kaki, serta pedagang asongan yang menjajakan dagangan mereka. Hari hampir gelap, sebentar lagi matahari akan sepenuhnya masuk ke dalam peraduannya. Kembali ke tempat nyaman untuk bersembunyi lalu datang lagi esok hari. Bulan dan bintang mungkin sedang bersiap. Lampu jalanan juga sudah mulai dihidupkan. Suasana ini mengingatkan Wina pada kejadian buruk ketika dirinya berada dalam satu mobil dengan Faro untuk membeli beberapa baju di pusat perbelanjaan. Lalu tanpa diduga hari itu menjadi tragedi yang tidak akan pernah terlupa dari ingatan Wina, membekas seutuhnya. Di mana Faro sebagai seorang suami tega mempermalukan istrinya sendiri di hadapan ratusan orang dengan menyebut Wina sebagai seorang wanita simpanan. Mengingat semua itu membuat Wina terisak, air mata mulai merangsek keluar, dan bahunya berguncang. Wina meletakkan sempol ayam yang belum sempat disentuh itu di atas dashboard mobil. Ada apa, Wina? Kenapa tiba-tiba kau menangis seperti ini? Apa aku mengatakan hal yang salah? Atau karena lagu itu? Kau tidak suka lagunya? Baiklah, aku berjanji tidak akan memutar lagu itu lagi. Faro mencecar pertanyaan pada Wina, dia tidak berani menyentuh tubuh Wina. Wina tidak mengeluarkan sepatah kata pun, dia hanya diam dengan suara napas yang mulai sesenggukan. Wina, Faro menepikan mobilnya. Kenapa? Ada apa denganmu? Apa ada yang sakit? Katakan sesuatu, jangan hanya menangis. Aku jadi bingung jika kau terus menangis. Faro memberanikan diri untuk memegang pundak istrinya. Tetapi di luar dugaan. Wina segera menepis kasar tangan Faro dan berteriak, "Jangan sentuh aku. Aku tidak sudi disentuh laki-laki sepertimu." Tubuh Wina mulai mengalami sedikit getaran. Dia semakin memojokkan diri di pintu mobil dengan kepala menempel pada kaca mobil. Faro tidak bisa melihat ekspresi wajah Wina, namun dari suaranya yang serak Faro bisa menyimpulkan jika Wina mengalami tekanan yang cukup berat. Faro mengalah, dia memilih untuk tidak bertanya apapun lagi. Interval yang cukup panjang terjadi di dalam mobil itu, sekitar 10 menit keduanya hanya menghabiskan waktu untuk bergeming di mobil. Tidak saling bertanya, tidak saling menyentuh. Hanya diam saja, sampai suara Wina mulai terdengar. "Kau mau membawaku kemana?" tanya Wina setelah diam dan membuat Faro tersiksa. "Pulang ke rumahmu," jawab Faro cepat. "Tidak ke pusat perbelanjaan, kan?" "Pusat perbelanjaan? Untuk apa kita ke sana? Kita baru saja pulang dari pusat." Faro terdiam, kalimatnya dia gantung begitu saja. "Dek, kenapa dia bertanya tentang pusat perbelanjaan?" batin Faro. Dia mulai teringat dengan suasana hari itu, malam yang sama, jalanan yang sama, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Malam di mana dia mempermalukan harga diri Wina sebagai seorang wanita sampai ke dasar. Faro menarik napas panjang. Lenguhan itu terdengar lelah. Faro memalingkan wajahnya dan mengusap kasar air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. "Kau sampai trauma karena kelakuanku. Apakah aku masih pantas untuk memperjuangkanmu, Wina? Apa aku terlalu egois jika berharap bisa memilikimu lagi? Memulai semuanya dari awal sementara kerusakan yang aku lakukan pada hubungan kita sudah terlalu parah.
Mungkin seharusnya aku menyerah saja, batin Faro. Tidak, Wina. Keta akan pulang. Kau tidurlah dahulu, nanti setelah sampai di rumah aku akan membangunkanmu. Faro memacu mobilnya lagi. Wina tidak bereaksi, dia hanya diam, memandang jalanan kota dengan tangan gemetar. Beberapa kali Faro mengusap kasar wajahnya dan mengacak-acak rambutnya ketika mengingat betapa kejamnya hal yang pernah dia lakukan pada Wina. 30 menit berlalu. Mobil yang dikendarai Faro sudah berhenti tepat di rumah Wina. Faro menatap wajah Wina yang tertidur lelap, dia mendekat untuk melepaskan seat belt namun wajahnya dan wajah Wina berada dalam satu titik yang cukup dekat. Bibir keduanya hanya terpisahkan jarak 2 cm saja. Sedikit lagi Faro bergerak, maka bibir mereka akan saling bersentuhan. Faro menelan salivanya, degup jantungnya berpacu sangat cepat. Keringat halus mulai merembas melalui pori-pori keningnya, dia tidak pernah segugup ini sebelumnya. Bahkan ketika berdekatan dengan Karissa. Faro menarik napas panjang untuk menyesuaikan perasaannya. Beberapa kali memejamkan mata dan berusaha menahan hasratnya untuk tidak bertindak bodoh. Namun Faro tetaplah manusia biasa, ketika wajah wanita yang sangat dia rindukan berjarak terlalu dekat dengannya. Tetap saja dia tidak bisa mengontrol gerak tubuhnya, refleks tangannya mulai membelai lembut kepala Wina lalu berucap pelan, "Sayang, bisakah aku terus berjuang agar tetap berada di sisimu? Hanya untuk memberimu kebahagiaan di sisa hidupmu. Bisakah sama-sama kita habisi kebencian ini? Aku mohon, berikan aku kesempatan untuk menua bersamamu duhai, permata hatiku." Faro mendaratkan sebuah kecupan lembut di kening Wina diikuti bulir bening yang menetes dari sudut matanya yang terpejam. Pagi hari ketika musim hujan datang rasanya selalu sama, dingin dan lembab. Itu akan berganti ketika matahari berangsur-angsur datang untuk membagi hangatnya. Namun, nampaknya hari ini hujan rintik itu akan bertahan lama. Terbukti sejak subuh tadi rintiknya belum juga berkurang, justru semakin deras. Wina berdiri mematung di depan jendela kamarnya, dia melipat kedua tangannya di dada sembari menatap rintik hujan yang menimpa rumput dan dedaunan. Kamarnya terletak di bagian depan rumah, menghadap langsung area taman. Tetesan air hujan itu membuat sebagian bunga mawar layu, beberapa kelopak bahkan jatuh karena dihantam air hujan yang terus-menerus. Terkadang sesuatu yang berlebihan juga tidak terlalu baik, seperti pernikahannya dengan Faro yang dia nilai terlalu tinggi. Wina yang hanya wanita biasa, tidak begitu cantik juga. Beraninya berharap bisa menaklukkan gunung es seperti Faro. Sebelum berhasil menaklukkan Faro, nyatanya dia sudah menyerah karena terlalu lelah. Setiap wanita selalu mendamba pernikahan yang bahagia. Menikah satu kali seumur hidup. Jatuh cinta pada orang yang sama setiap harinya. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa pernikahan pertama selalu berakhir bahagia? Ketika bersuamikan seorang Farawirawan yang memiliki segalanya, Wina pikir dia akan diperlakukan layaknya seorang ratu. Dilimpahi cinta dan kasih sayang, diberkahi kehidupan yang nyaman dan terteram. Ternyata dia salah, yang dia dapatkan justru sisi kelam di dalam sebuah pernikahan. Setiap mengenang pernikahannya dengan Faro tidak ada satu hal pun yang bisa membuat Wina tersenyum bahagia. Wina justru tenggelam dalam perasaan takut dan rasa sakit yang mendalam. Seperti pagi ini, tanpa sadar air mata menetes begitu saja manakala Wina mengingat perlakuan kasar Faro padanya. Wina terperanjat begitu mendengar suara pintu kamarnya diketuk diikuti suara Bibi aneh yang memanggil namanya. Wina berlari kecil untuk menggapai handle pintu. "Iya, Bi. Kenapa?" "Bibi sudah buatkan bubur untuk sarapan, Nyah." "Oh, jam berapa sekarang?" Wina memutar tubuhnya untuk melihat pukul berapa saat ini. Alih-alih mendapati jam yang tergantung di dinding kamarnya, Wina justru menemukan jaket milik Faro yang teronggok di atas tempat tidurnya. Ketika dia membuka mata pagi tadi, jaket itu memang sudah ada di atas tubuhnya. "Baik, Bi. Sebentar lagi saya ke meja makan," ucap Wina diikuti senyuman. Bibi aneh mengangguk dan segera undur diri.